Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Dokter yang bertanggung jawab atas Ridwan juga tercengang. Dia memandang Dokter Fajar dan berkata dengan gemetar, "Dokter Fajar, kau telah menciptakan keajaiban medis level dunia. Dengan obat ini, kau bisa mendapatkan hadiah Nobel dalam bidang kedokteran. Ini adalah peristiwa besar yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia." Dokter Fajar tersenyum canggung dan berkata, "Kau serius? Pasien ini baru saja mendapatkan obat ajaib secara tanpa sengaja. Kalau tidak peduli seberapa hebat diriku, aku tidak bisa membuat orang lumpuh menjadi normal kembali." Dokter itu menghela nafas dan berkata, "Obat ajaibmu ini adalah keajaiban di bidang kedokteran. Kalau diproduksi secara massal, tidak bisa dibayangkan berapa banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya." Dokter Fajar menggelengkan kepalanya dan berkata, "Obat ajaib ini dibuat oleh seseorang dengan kekuatan magis yang luar biasa. Obat ini sangat langka di dunia. Aku hanya memiliki setengah bagian yang tersisa. Bagaimana bisa obat ini diproduksi secara massal?" Dokter yang merawat Ridwan menghela nafas dan berkata, "Sayang sekali." Najwa bergegas maju pada saat ini dan bertanya kepada dokter yang merawat ayahnya, "Dokter, berapa lama lagi ayahku bisa keluar dari rumah sakit?" Dokter yang merawat Ridwan berkata, "Aku baru saja memeriksa kondisi Tuan Ridwan. Cedera pada tulang belakangnya sudah diperbaiki, dan cedera lain pada tubuhnya sudah pulih dengan sangat baik. Namun aku tetap menyarankan agar dia tetap dirawat di rumah sakit selama beberapa hari untuk observasi. Biarkan Tuan Ridwan beristirahat dengan baik selama di sini." Dokter Fajar yang berada di sampingnya juga berkata, "Benar, Nyonya Najwa. Masa pemulihan juga penting setelah pengobatan. Aku juga tetap menyarankan agar Tuan Ridwan tidak terburu-buru keluar rumah sakit. Dia bisa memulihkan diri di rumah sakit selama beberapa hari." Najwa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, ayah dirawat di rumah sakit dulu selama beberapa hari." Andi Rewa berkata kepada Dokter Fajar, Ridwan, dan yang lainnya, "Terima kasih karena kalian sudah datang menjenguk ayah mertuaku. Ayah mertuaku baru pulih dari penyakit serius. Jadi sebaiknya kita beri dia kesempatan untuk beristirahat dengan tenang." Semua orang mengangguk dan berpamitan. Ketika Andi Rewa mengantarkan mereka keluar, Carla berkata kepada Najwa dengan nada suara yang sangat cemas, "Najwa, Andi si sampah yang tidak berguna itu sekarang semakin mahir menipu orang. Dia bahkan berani bermain-main dengan kematian." Najwa juga merasa malu mendengar peringatan ibunya. Dia juga yakin kalau penggunaan Feng Shui yang dilakukan oleh Andi untuk bisa dekat dengan orang-orang penting ini sebenarnya seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ini sangat berbahaya. Sebelumnya ada juga beberapa orang seperti Andi yang menggunakan Feng Shui untuk menipu banyak orang terkenal. Namun setelah ketahuan berbohong, mereka langsung dibunuh. Kalau Andi terus seperti ini, dia tidak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi di masa depan. Melihat Najwa juga khawatir, Carla tahu kalau dia sudah berhasil mempengaruhi Najwa. Dia pun melanjutkan berkata, "Setelah ayahmu keluar dari rumah sakit, kau harus segera menceraikannya. Kalau tidak, suatu hari nanti orang-orang ini akan mengejar Andi setelah tahu mereka sudah ditipu. Jangan sampai keluarga kita ikut menderita karena hal itu." Carla menambahkan, "Apakah tadi kau melihat apa yang mereka lakukan pada Tommy Karsa? Dia dilempar dari lantai atas tanpa sempat berkata-kata. Andi sudah banyak menipu mereka.
Bagaimana nanti caranya untuk dia mati?" Najwa berkata dengan sedikit tidak senang, "Bu, Andi baru saja meminta dokter jenius untuk menyelamatkan ayah. Bagaimana bisa ibu mengatakan hal seperti itu? Bukankah ini sama saja ibu ingin menghancurkan kami?" Carla berkata dengan marah, "Memangnya kenapa? Aku tidak bisa mengatakan hal itu. Ini menyangkut kelangsungan keluarga kita." Najwa berkata dengan sangat serius, "Bu, apapun yang terjadi, aku tidak akan menceraikan Andi." Sebenarnya Najwa juga merasa khawatir. Kekhawatirannya bukan karena di masa depan Andi akan melibatkan keluarganya, namun dia merasa khawatir Andi akan berada dalam bahaya karena pembalasan dendam bos-bos besar ini. Dia merasa harus membujuk Andi agar berhenti mengandalkan Feng Shui untuk membodohi orang supaya Andi tidak mendapat masalah di masa depan. Mendengar ini, Carla berkata dengan marah, "Kau benar-benar membuatku marah." Tak lama kemudian, Andi pun kembali ke bangsal. Saat ini, dokter yang bertanggung jawab berkata, "Silakan pihak keluarga mengurus administrasi untuk rawat inap, agar kami bisa segera memulai rehabilitasi dan perawatan lanjutan." Najwa mengangguk, dan setelah itu dia berkata kepada Andi, "Cek dari Nona Desi tadi, ada padamu bukan?" Andi mengangguk, "Iya." "Kalau begitu, biarkan aku membayar tagihan rumah sakitnya dengan menggunakan cek itu." Najwa mengangguk setuju. Andi pun berbalik dan meninggalkan bangsal. Ketika Carla mendengar ada cek dari Nona Desi, dia segera bertanya, "Cek apa yang kau maksud? Dari mana ceknya?" Najwa berkata, "Nona Desi dari grup Rapocini yang mengembalikan uang sewa kantorku. Mereka memberiku ruangan di gedung Kusuma Bangsa secara gratis." Carla berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali, kita bisa menghemat biaya sewanya." Memikirkan cek tersebut, dia buru-buru berkata kepada Najwa, "Ibu akan menyusul Andi, biar ibu saja yang akan mengurus pembayarannya." Carla langsung keluar untuk mengejar Andi. Andi sedang berjalan menuju kantor pembayaran saat dia mendengar langkah kaki tergesa-gesa di belakangnya. Ketika dia membalikkan badan, ibu mertuanya, Carla, sudah berada di dekatnya. Carla berdiri di depannya dengan terengah-engah dan memerintahkan, "Andi, serahkan ceknya padaku. Aku yang akan membayar biaya rumah sakitnya." Andi tidak tahu kalau Carla menginginkan sisa uangnya. Dengan santai dia berkata, "Ibu kembali saja dan temani ayah, biar aku yang akan mengurus pembayarannya." Carla melotot dan berkata dengan marah, "Kenapa kau melawan perkataanku? Aku menyuruhmu menyerahkan ceknya. Setelah itu, kau kembali ke bangsal untuk membantu Najwa. Aku yang akan membayar tagihannya." Andi pun mengeluarkan cek dari sakunya dan menyerahkannya kepada Carla sambil berkata, "Bu, ini ceknya." Carla dengan bersemangat mengambil cek itu dan bergegas ke kantor pembayaran dengan gembira. Andi tahu kalau ibu mertuanya itu pasti ingin mengambil sisa uangnya. Dia pun menghela nafas dan kembali ke bangsal. Saat dia kembali, Najwa bertanya karena penasaran, "Ibuku menyusulmu?" Andi mengangguk. "Iya, ibu meminta ceknya dan mengatakan kalau dia yang akan membayar tagihannya." Najwa juga terlihat tidak berdaya. Dia tahu ibunya selalu serakah dengan uang. Ibunya benar-benar terobsesi dengan uang, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Ibunya memang orang seperti itu. Kalau dia berani membantah ibunya, ibunya itu pasti akan marah, menangis, meraung-raung dan ngambek. Pada saat ini, Carla berlari ke kantor pembayaran. Dia meletakkan cek di depan petugas dan berkata, "Aku akan membayar biaya rumah sakit atas nama Ridwan." Petugas kasir mengangguk, lalu membuka arsip untuk melihat informasi rawat inap dan berkata, "Biayanya 20 juta saja untuk deposit. Kalau ada kelebihan akan dikembalikan." Carla menjawab dengan penuh semangat,
Oke, aku akan membayar dengan cek ini. Sisanya transfer saja ke rekening pribadiku. Petugas kasir mengambil cek dan meliriknya. Seketika itu juga dia langsung tercengang. Carla juga terkejut ketika dia melihat ekspresi petugas itu. Dia berpikir kalau petugas itu sengaja berlambat-lambat untuk bekerja. Jadi dia pun berkata dengan marah, "Ada apa denganmu? Kau harus cepat memprosesnya. Aku masih memiliki banyak hal untuk dikerjakan." Petugas kasir kembali tersadar. Melihat wajah Carla yang tidak sabaran, dia pun menjadi marah dan melemparkan cek itu langsung ke wajah Carla. Dia berkata dengan marah, "Kau pasti pasien yang baru saja keluar dari departemen psikiatri, bukan? Kau membawa cek 100 juta dolar untuk membayar tagihan rumah sakit. Apakah kau belum minum obat hari ini?" Carla mengerutkan keningnya. "Apa? 100 juta dolar?" Dia menundukkan kepalanya dan mengambil cek yang tergeletak di lantai. Dia melihatnya dan dikejutkan dengan sejumlah angka nol yang ada di cek itu. Dia langsung berseru, "Astaga, ini benar-benar 100 juta dolar. Ini adalah keberuntungan." Sementara itu, petugas kasir tidak bisa menyembunyikan kemarahannya dan berkata, "Apakah kau sudah gila? Dari mana kau mendapatkan cek palsu dan berani berbohong kepadaku? Percaya atau tidak, aku akan segera menelpon polisi untuk menangkapmu karena penipuan." Baru saat itulah Carla kembali tersadar dan dia tiba-tiba berkeringat dingin. Ya ampun, hampir saja dia mendapat masalah besar. Lagi pula bagaimana mungkin cek 100 juta ini nyata? Tadi putrinya sempat mengatakan kalau nominal ceknya adalah 180 juta. Berarti cek 100 juta dolar ini pasti milik Andi. Pecundang bau busuk ini, dia pasti sudah menipu lagi. Dan sekarang dia membawa cek palsu senilai 100 juta dolar kebersamanya. Carla benar-benar tidak tahu apakah Andi sengaja melakukannya atau tidak. Tetapi ini adalah bukti kuat dari tipuannya. Andi bahkan berani menipunya. Dia pun memutuskan untuk mengembalikan cek ini kepada Andi dan menghadapi Andi secara langsung di depan putrinya. Ini bisa menjadi alasan agar putrinya itu mau menceraikan pembohong besar ini. Saat ini Andi sedang berbincang-bincang dengan Najwa dan Ridwan. Tiba-tiba pintu bangsal ditendang dengan keras hingga terbuka. Carla bergegas masuk dengan sikap agresif. Begitu dia masuk, dia mengambil cek 100 juta dolar dari sakunya dan melemparkannya ke lantai sambil berkata dengan marah, "Andi, kau benar-benar pecundang. Kau berani berbohong kepadaku, hah?" Andi Rewa tertegun dan bertanya dengan heran, "Bu, apa yang kau katakan? Kapan aku berbohong padamu?" Carla mengabaikannya. Dia berjalan ke arah Najwa dan mengeluh, "Putriku, kau harus segera menceraikan pembohong besar itu. Orang itu sangat jahat. Dia ingin menipu dan mempermalukan ibumu." Najwa juga sangat bingung. Dia pun bertanya, "Bu, apa yang terjadi?" Carla menyerahkan cek itu kepada Najwa dan berkata dengan marah, "Lihatlah, suamimu yang pembohong itu memberiku cek palsu 100 juta dolar. Kasir rumah sakit hampir memanggil polisi untuk menangkapku dan menuntutku karena penipuan." Pada saat ini, jantung Andi langsung berdetak kencang. Cek 100 juta dolar itu adalah pemberian dari Vania karena menghormatinya. Sial, kedua cek itu pasti tertukar karena sama-sama berada di dalam sakunya. Ini sudah berakhir. Bagaimana dia harus menjelaskannya sekarang? Najwa mengambil cek itu dan meliriknya. Raut wajahnya menjadi jelek dan dia bertanya, "Andi, ada apa dengan cek palsu 100 juta dolar ini? Apakah kau berbisnis penipuan uang sekarang?" Andi Rewa buru-buru menjelaskan, "Najwa, ini salah paham." Najwa mengerutkan keningnya dan berkata, "Kalau begitu jelaskan padaku." Carla berkata dari samping, "Kenapa masih bertanya? Sudah jelas, ini adalah cek yang dia bawa untuk menipu orang."
Dia tidak sengaja memberikannya kepadaku. Untungnya diberikan kepadaku. Kalau dia membawa cek itu keluar dan menipu orang lain, bukankah polisi akan menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara?" Carla menatap Najwa dan berkata dengan sedih, "Najwa, sampah ini berani menipu sebesar 100 juta dolar. Beraninya kau masih percaya padanya? Kalau kau tidak segera menceraikannya, seluruh keluarga kita akan dibunuh olehnya." Wajah Najwa menjadi dingin. Dia menatap Andi dan berkata, "Andi, kalau kau tidak menjelaskan masalah ini dengan sejelas-jelasnya, aku benar-benar akan mempertimbangkan untuk menceraikanmu. Aku bisa mentolerir kalau kau miskin atau tidak berguna. Tetapi kalau kau mencuri, menculik atau menipu, maka aku tidak mau hidup bersamamu." Andi Rewa menoleh dan buru-buru berkata dengan ekspresi sedih, "Najwa, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya. Aku benar-benar membeli cek 100 juta dolar ini dari toko pemakaman." Najwa dan Carla sama-sama tercengang dan bertanya, "Toko pemakaman? Apa yang terjadi?" Andi menghela nafas dan berkata, "Kau tahu teman kita yang bernama Dani, bukan? Beberapa hari yang lalu dia bercerita kepadaku kalau orang tuanya yang sudah meninggal datang ke dalam mimpinya dan mengatakan kalau mereka tidak memiliki uang di alam sana. Sejak mimpi itu, Dani merasa tertekan setiap harinya karena merasa tidak bisa memberikan yang diinginkan oleh orang tuanya." Andi menghela nafas dan berkata lagi, "Karena merasa simpati, aku pun berusaha mencari jalan untuk membantunya. Dan berdasarkan referensi yang kutemukan, aku disarankan untuk membeli cek semacam ini. Menurut referensi tersebut, lebih baik membakar satu lembar kertas cek senilai 100 juta dolar daripada harus membakar banyak uang kertas senilai 100.000. Jadi aku membeli satu lembar cek ini dengan harga 50.000. Aku berencana memberikannya kepada Dani nanti malam agar dia bisa membakarnya untuk orang tuanya. Ini sesuai dengan kepercayaan Dani. Aku hanya tertukar memberikannya kepada ibu saat ibu memintanya tadi." Najwa bertanya dengan curiga, "Apakah yang kau katakan itu benar?" Andi mengangguk dengan tergesa-gesa. "Tentu saja benar. Kau bisa menghubungi Dani dan memastikannya. Aku tidak mungkin berencana menipu dengan menggunakan cek itu, bukan? Pikirkanlah betapa pintarnya semua orang hari ini. Siapa yang akan tertipu oleh cek 100 juta dolar seperti itu? Bahkan kasir rumah sakit tadi pun tidak bisa ditipu dengan cek ini." Najwa memikirkannya dan merasa kalau apa yang Andi katakan itu memang benar. Tidak akan ada yang mau percaya kalau cek 100 juta dolar ini adalah cek yang asli. Semua pasti akan langsung tahu kalau ini hanya cek mainan. Di sisi lain, Andi sudah merencanakan kalau dia harus segera menghubungi Dani dan menceritakan tentang hal ini agar tidak terjadi lagi kesalahpahaman kalau Najwa memang menghubungi Dani. Najwa melembutkan suaranya. Dia menyerahkan cek itu kepada Andi dan berkata, "Simpan yang benar dan berikan kepada Dani nanti malam." Andi mengangguk dan buru-buru mengeluarkan cek lain sebesar 180 juta. Dia menyerahkannya kepada Carla dan berkata, "Bu, cek ini yang asli, ini untukmu." Dia buru-buru melanjutkan dengan ekspresi berterima kasih. "Terima kasih, Bu, karena sudah mengetahuinya. Kalau tidak, Dani akan benar-benar membakar cek yang asli ini. Kita bisa mengalami banyak kerugian." Carla menerima cek itu dan Andi menghela nafas lega. Dia ceroboh dan hampir menimbulkan masalah besar. Untungnya otaknya bereaksi dengan cepat dan ibu mertuanya juga tidak benar-benar pintar. Saat suasana menjadi kondusif, sebuah suara tua dan cemas terdengar dari luar pintu bangsal. "Ridwan, Ridwan anakku, bagaimana keadaanmu? Ibu ada di sini untuk menemuimu." Andi Rewa mengerutkan keningnya. Dia melihat Nyonya Tama berjalan dengan tongkatnya bersama Paul,
Basri dan Hasnah. Wajah Nyonya Tama penuh dengan kecemasan dan kesusahan. Matanya merah, tampaknya dia baru saja menangis. Ketika memasuki pintu, dia tidak bisa menahan tangisnya. Dia bergegas menghampiri Ridwan yang sedang berbaring di ranjang dan berkata sambil menangis, "Ridwan, Ibu mendengar kau mengalami kecelakaan mobil. Ibu sangat takut dan hampir mati karena serangan jantung. Bagaimana keadaanmu sekarang?" Meskipun Najwa merasa tidak suka dengan orang-orang ini, namun mereka ada di sini untuk menjenguk ayahnya. Najwa melangkah maju dan berkata, "Nenek, ayahku baik-baik saja. Andi sudah mengundang seorang dokter untuk mengobati cederanya." Nyonya Tama menghela nafas lega dan berkata, "Oh, syukurlah." Ridwan juga berkata dengan sedikit malu, "Bu, jangan khawatir. Aku sudah terbiasa hidup sulit, jadi aku tidak akan mati begitu saja." Sebenarnya, Ridwan juga masih memiliki keluhan terhadap Nyonya Tama. Namun bagaimanapun juga wanita tua ini adalah ibunya sendiri. Bagaimana mungkin dia bisa tidak memiliki perasaan sama sekali? Melihat ibunya sangat peduli padanya dan menangis seperti ini, dia juga merasa tersentuh. Nyonya Tama menangis dan berkata dengan nada menyalahkan diri sendiri, "Ini semua salahku. Ini semua salahku. Ini karena aku tidak terlalu peduli padamu pada waktu-waktu sebelumnya. Setelah tahu kau kecelakaan, ibu merasa sangat menyesal. Ibu benar-benar takut kau meninggal tanpa kau tahu bahwa aku menyayangimu." Nyonya Tama menangis dengan sedih dan terisak. "Ridwan, selama bertahun-tahun, ibu bukan tidak peduli padamu. Hanya saja ibu selalu ingin kau menjadi orang yang kuat. Jadi, ibu sengaja bersikap kasar padamu dan berharap kau bisa cepat dewasa. Ibu menyesal kau merasa menderita, tapi ibu hanya diam. Tolong jangan salahkan ibumu ini." Ridwan merasa jantungnya tiba-tiba menegang dan tanpa sadar dia juga meneteskan air mata. Dia selalu mengeluh kepada ibunya dan mengatakan kalau ibunya lebih mencintai saudaranya daripada dirinya. Masalah ini telah menjadi beban di hatinya selama bertahun-tahun. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ibunya hari ini, dia merasa kalau beban di hatinya itu seolah sudah terangkat. Sementara itu, Andi Rewa justru mengerutkan keningnya. Dia bukan dari keluarga Tama, dan dia tidak memiliki ikatan keluarga. Jadi dia bisa melihat secara sekilas kalau Nyonya Tama sedang bersandiwara. Keluarga Tama sekarang berada dalam situasi putus asa. Kalau tidak ada bantuan, grup Tama pasti akan berantakan dan Nyonya Tama juga akan ikut jatuh ke bawah. Orang seperti Nyonya Tama yang sangat mencintai reputasi di sepanjang hidupnya pasti merasa lebih baik mati daripada mengalami kemiskinan dan keputusasaan. Jadi dia pasti akan memutar otak untuk menemukan cara untuk kembali berjaya. Nyonya Tama sudah berusaha memaksa dan memikat Najwa sebelumnya, tetapi Najwa tidak pernah memberinya kesempatan. Dia juga menggunakan uang untuk mencoba menemukan jalan melalui Carla, tetapi Carla tidak bisa meyakinkan Najwa. Sekarang dia mulai membidik Ridwan dan pasti akan berusaha menemukan jalan melalui Ridwan. Ini mungkin juga menjadi pilihan terakhirnya dan Ridwan sudah tertipu saat ini. Dia merasa kalau beban di hatinya sudah terangkat dan cinta untuk ibunya muncul kembali dari lubuk hatinya. Ridwan berkata dengan berlinang air mata, "Bu, sebenarnya di dalam hatiku, aku tidak menyalahkanmu. Aku juga tahu kalau aku tidak cukup baik. Aku tidak mampu dan juga tidak sekuat kakakku Paul. Aku tidak dilahirkan untuk menjadi orang yang hebat. Maafkan aku karena sudah mengecewakan ibu." Nyonya Tama meraih tangan Ridwan. Dia memegangnya dengan lembut dan berkata,
anak yang baik. Kau bisa memahami upaya keras ibu. Bahkan kalaupun ibu harus mati sekarang, ibu sudah tidak memiliki penyesalan." Paul yang berdiri di sampingnya melangkah maju dan terisak, "Bu, jangan terus-terusan berbicara tentang kematian. Ridwan dan aku sudah tidak punya ayah. Kami tidak bisa apa-apa tanpa ibu." Sambil menyeka air matanya, Nyonya Tama berkata dengan lega, "Kalian berdua memiliki aku di hati kalian. Bahkan kalaupun aku mati, aku akan tetap tersenyum." Saat ini, Carla ikut menambahkan, "Sebagai saudara, kalian harus satu pikiran. Hanya ketika saudara memiliki satu pikiran, semuanya bisa berhasil. Seperti kata pepatah lama, ketika saudara bersaudara satu pikiran, mereka akan menjadi sangat kuat." Paul mengangguk beberapa kali dan berkata, "Itu benar. Di masa depan, aku pasti akan bekerja sama dengan Ridwan untuk membuat keluarga Tama menjadi lebih besar dan lebih kuat." Ekspresi Ridwan juga sedikit bersemangat. Dia sudah masuk ke dalam jebakan. Andi Rewa menghela nafas. Wanita tua ini benar-benar melakukan trik yang bagus. Hanya dalam beberapa menit saja, Ridwan sudah masuk ke dalam jebakan. Ridwan juga terpengaruh oleh kata-kata ibu dan kakaknya. Dia tergerak untuk mengatakan, "Bu, jangan khawatir. Aku pasti akan bekerja sama dengan kakak laki-laki tertua." Ketika Nyonya Tama mendengar ini, dia menjadi bersemangat dan berkata, "Baiklah, itu sangat bagus." Nyonya Tama berkata kepada Basri dan Hasnah yang menundukkan kepala, "Kalian berdua, cepatlah minta maaf kepada Najwa dan Andi. Meskipun kalian dan Najwa bukan saudara kandung, tetapi dia juga sepupu kalian. Hubungan antara saudara lebih kental daripada air. Bagaimana kalian bisa selalu memperlakukan Najwa dan Andi dengan begitu buruk selama ini?" Nyonya Tama memandang Hasnah dan berteriak, "Terutama kau, Hasnah. Di upacara pembukaan hari ini, kau masih ingin bertengkar dengan sepupumu. Siapa yang sudah memberimu keberanian semacam itu? Kenapa kau tidak segera meminta maaf?" Kedua kakak adik itu segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan penuh rasa bersalah, "Najwa, kami sudah salah selama ini. Maafkan kami. Kami tidak akan pernah melakukan hal yang buruk kepadamu di masa depan." Najwa juga sedikit lengah. Dia belum pernah melihat Basri dan Hasnah meminta maaf dengan lembut. Selama bertahun-tahun, dua saudara lelaki dan perempuan ini selalu menjadi duri dan selalu melawannya. Melihat keduanya meminta maaf, Najwa juga berkata dengan ramah, "Lupakan saja apa yang sudah terjadi di masa lalu." Nyonya Tama sangat gembira dan segera berkata kepada Najwa, "Najwa, tubuh ayahmu masih dalam tahap pemulihan, jadi dia harus beristirahat dengan baik. Kami ingin merawatnya. Meskipun villa keluarga Tama sedikit lebih tua, namun lingkungannya lebih baik daripada lingkungan di tempat tinggal kalian. Bagaimana kalau kalian semua pindah kembali?" Paul ikut menambahkan, "Benar Najwa, kesehatan ayahmu sangat penting. Bukan cuma lingkungan yang baik, tetapi dia juga harus memiliki suasana hati yang baik. Jadi, dengarkan pengaturan nenekmu dan kembalilah ke villa keluarga Tama. Aku akan mendapatkan beberapa pengasuh untuk menjaga ayahmu selama 24 jam sehari." Ridwan sedang berbaring di ranjang rumah sakit, dan ketika dia mendengar ini, dia langsung merasa tersentuh. Selain tersentuh, hatinya sedikit terguncang, dan dia pun tidak bisa menahan diri untuk bertanya kepada Najwa, "Najwa, kenapa kita tidak kembali saja?" Najwa sendiri merasa sedikit bingung. Dia tidak mengetahui apakah neneknya ini memang tulus atau sedang merencanakan tipu muslihat. Tetapi melihat nenek, ayah dan pamannya berpegangan tangan dan menangis, dia juga merasa agak tersentuh. Apalagi ini demi kesembuhan ayahnya.
Kalau mereka bisa kembali ke rumah keluarga Tama, maka dengan lingkungan yang baik, suasana hati yang baik, dan perawatan yang tepat, mungkin ayahnya akan pulih lebih cepat dan lebih baik. Carla juga ikut membujuk saat ini. Najwa, ini adalah kesempatan yang bagus. Apalagi yang masih kau pikirkan? Katakan saja kalau kau juga setuju. Najwa sedikit ragu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat orang tuanya membujuknya, dia menjadi impulsif dan berkata, "Baiklah, mari kita kembali." Seperti Nyonya Tama, ekspresi Nyonya Tama tiba-tiba menjadi bahagia dan hatinya sangat gembira. Sudah selesai. Misiku berhasil. Benar saja, statusnya sebagai orang tua masih bisa diandalkan. Ridwan adalah pecundang, Carla adalah penggemar uang, dan Andi Rewa adalah sampah yang hanya bisa menipu orang lain. Najwa memang memiliki beberapa keterampilan, tetapi Najwa terlalu polos, mudah dikalahkan oleh triknya. Nyonya Tama sangat bangga pada dirinya sendiri saat ini. Diam-diam Paul mengacungkan jempol kepada wanita tua itu secara sembunyi-sembunyi. Pada saat ini, kekagumannya pada ibunya seperti sungai yang bergelombang. Ibunya benar-benar petarung tua. Permainan ini dimulai dengan meluluhkan hati adik laki-lakinya Ridwan sebagai terobosan dan kemudian menjalar kepada Najwa. Ini benar-benar sempurna. Melihat istrinya mulai tertipu, Andi Rewa buru-buru berkata, "Nenek dan paman, tentu saja tidak masalah untuk kembali. Bagaimanapun, kita semua adalah keluarga, dan itu adalah hal yang indah untuk dimiliki. Adalah hal yang bagus untuk kita menghabiskan waktu yang baik bersama-sama." Tetapi, Basri mengerutkan keningnya dan berteriak dengan dingin, "Tapi apa? Ini adalah urusan keluarga Tama. Kenapa kau terlalu banyak bicara?" Nyonya Tama mengangkat tangannya dan menampar wajah Basri sambil berteriak dengan marah, "Kenapa kau berbicara seperti itu dengan saudara iparmu? Apakah kau baru saja mengatakan omong kosong?" Tamparan ini membuat seluruh tubuh Basri terkejut dan kemudian dia langsung mengerti. Astaga, dia hampir mendapat masalah hanya karena dia terpancing untuk memprovokasi Andi. Kalau dia benar-benar tidak bisa mengendalikan dirinya dan akhirnya memprovokasi Andi, maka itu akan mengungkapkan wajahnya yang sebenarnya. Dengan begitu, maka rencana sempurna neneknya untuk menipu keluarga Najwa agar mau kembali mungkin akan terungkap. Dia bingung dan segera berkata kepada Andi, "Maafkan aku, aku sudah lancang berbicara." Saat dia mengatakan itu, dia menampar dirinya sendiri sebanyak 2 kali. Dia terlihat sangat tulus. Andi tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya. Baiklah, sepertinya keluarga Tama benar-benar mengorbankan segalanya untuk memainkan drama pahit ini. Untuk mengekspos wajah sebenarnya dari sekelompok orang ini, Andi berkata, "Tadi aku mengatakan bahwa tidak masalah untuk pindah kembali. Lagi pula kita semua adalah keluarga. Tetapi sekarang studio Najwa sudah mulai berjalan. Jadi Najwa tidak akan kembali bekerja di grup Tama." Nyonya Tama langsung bereaksi seolah telah diinjak ekornya. Dia langsung berseru, "Apa? Bagaimana kau bisa berkata seperti itu? Aku sudah mengatakan kalau keluarga itu tidak hanya hidup bersama, tetapi juga harus memiliki satu tujuan. Bagaimana mungkin Najwa kembali ke keluarga Tama, tetapi tidak kembali ke grup Tama?" Andi Rewa berkata sambil tersenyum, "Nenek baru saja mengatakan kalau itu untuk kenyamanan merawat ayah mertuaku. Karena itulah nenek mengundang keluarga kami untuk kembali. Tidak masalah kalau kami harus kembali, kami setuju. Tetapi kembali ke grup Tama itu berbeda dari pulang, dan hal itu tidak bisa dicampur adukan." Nyonya Tama berkata dengan tegas, "Tidak, karena kalian kembali ke keluarga Tama, maka itu berarti kalian juga harus kembali bekerja di grup Tama." Nyonya Tama
masih terus berusaha membodohi Najwa dan berkata, "Najwa, perusahaanmu baru saja dibuka dan kau belum memiliki bisnis sama sekali. Sangat sulit untuk menjalankan perusahaan sendiri. Percayalah, bagaimana kau bisa menanganinya? Bukankah lebih baik kau menutup perusahaanmu dan kembali ke grup Tama? Hidupmu pasti akan lebih nyaman dan lebih baik." Najwa akhirnya menyadari ada yang tidak biasa dari kata-kata Nyonya Tama. Tampaknya Andi benar. Neneknya tidak mungkin tulus menginginkan mereka kembali ke keluarga Tama. Neneknya hanya ingin dirinya kembali ke grup Tama. Nyonya Tama sudah berulang kali mencoba segala cara untuk mendapatkan dirinya kembali. Kalau begitu, semua pemandangan barusan seharusnya hanya pertunjukan sandiwara, bukan? Memikirkan hal ini, punggungnya terasa dingin. Kalau saja Andi tidak bereaksi dengan cepat, dia mungkin sudah tertipu. Jadi dia buru-buru berkata kepada Nyonya Tama, "Nenek, aku sangat berterima kasih kepadamu untuk mengundang keluarga kami kembali tinggal di villa keluarga Tama. Tetapi apa yang dikatakan oleh Andi itu benar. Kami kembali untuk tinggal dan kami kembali untuk bekerja adalah dua hal yang berbeda. Keduanya tidak bisa dicampur adukan. Jadi, aku harus dengan sungguh-sungguh menjelaskan kepada nenek kalau kami bisa kembali ke villa keluarga Tama, tetapi aku tidak bisa kembali bekerja di grup Tama. Aku ingin menjalankan studioku sendiri." Melihat Najwa yang begitu bertekad, Nyonya Tama sudah sangat membenci Andi Rewa. Setelah mereka melakukan begitu banyak akting dan drama, Najwa tersadarkan oleh kata-kata Andi. Kurang ajar. Dia pun buru-buru memainkan kembali sandiwaranya. Dia menangis dan berkata, "Najwa, apakah kau sangat membenci nenek? Pulanglah untuk tinggal dan bekerja. Keluarga kita akan bekerja keras untuk membuat pencapaian yang baru. Kenapa kau harus ngotot ingin tetap di studiomu sendiri?" Dia menyeka air matanya dan bertanya, "Apakah kau masih tidak bisa memaafkan nenek sekarang?" Najwa berkata dengan serius, "Nenek, masalah ini tidak ada hubungannya dengan hal memaafkan atau tidak. Tapi aku mengerti satu hal sekarang. Mengandalkan orang lain bukanlah jalan. Cara terbaik adalah memiliki duniamu sendiri. Bahkan kalaupun itu hanya atap yang bisa menahan angin dan hujan, itu juga jauh lebih baik daripada berada di bawah pagar. Jadi, aku memilih untuk memulai bisnisku sendiri dan tidak kembali ke grup Tama." Ridwan dan Carla saling memandang dan berkata kepada Najwa, "Najwa, kenapa kau masih keras kepala? Alangkah baiknya kalau kau juga kembali ke grup Tama. Itu jauh lebih baik daripada memulai bisnismu sendiri." Najwa berkata tanpa ragu, "Ayah, Ibu, ini adalah keputusan pribadiku. Apapun yang kalian katakan, aku tidak akan berubah pikiran." Nyonya Tama tahu bahwa kemenangan atau kekalahan ada di sini. Kalau Najwa tidak mau kembali, maka tidak ada gunanya membicarakan Ridwan dan Carla. Kedua orang itu hanya menjadi beban saja. Karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya secara diam-diam dan pada saat yang sama menggunakan kartu asnya sendiri. Dia dengan gemetar berjalan ke depan Najwa, lalu berlutut tepat di depannya. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.